Kalau kamu memang pintar, analisis data ini, bentak CEO sombong itu pada karyawan barunya yang pendiam. Tapi semenit kemudian, ia menyesal telah meremehkan pria itu. Sebuah hinaan di depan rapat dewan direksi, ternyata menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang rumit. Kisah cinta antara Nadine Wijaya, sang CEO cantik dari keluarga konglomerat, dengan Azmi, seorang analis data jenius namun berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Namun, cinta mereka terhalang tembok status sosial yang tinggi. Ayah Nadine menghina Azmi dan menawarinya cek senilai 2 miliar rupiah untuk pergi menjauhi putrinya. Pria itu pergi, bukan karena uang, tapi karena harga diri. 5 tahun berlalu, Nadine hidup dalam kemewahan namun hatinya hampa. Sang ayah diliputi penyesalan. Dan takdir, dengan cara yang paling mengejutkan, mempertemukan mereka kembali. Akankah cinta mereka yang tertunda bisa bersatu? Ikuti kisah lengkapnya sesaat lagi. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah untuk mendukung saluran kita, Ken Arok Productions. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang tulus. Semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan dunia akhirat. Mari kita aminkan doa ini bersama-sama. Tulis juga ya, kalian sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Semoga kita semua bisa saling terhubung dalam doa. Insya Allah, doa-doa baik kita bisa terkabul atas kehendak Tuhan alam semesta. Baik, kita mulai ceritanya. Langit Jakarta pagi itu tampak kelabu, sekelabu suasana di dalam ruang rapat utama Menara Wijaya. Gedung pencakar langit yang berdiri angkuh di jantung kawasan bisnis Sudirman itu, seolah ikut merasakan aura dingin yang menusuk tulang. Di ujung meja mahoni raksasa yang mengilap, duduk seorang wanita muda dengan tatapan setajam elang. Dialah Nadine Wijaya. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, ia telah memegang tampuk pimpinan Wijaya Group, raksasa bisnis properti warisan keluarganya. Wajahnya yang cantik dan dipoles riasan sempurna, pagi itu tampak mengeras, dipenuhi kekecewaan yang tak bisa ditutupi. Jadi, suara Nadine terdengar pelan namun mematikan, memecah keheningan di ruangan yang berisi para petinggi perusahaan. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa menjelaskan, mengapa data prediksi pasar untuk proyek apartemen mewah kita di Jakarta Selatan bisa meleset sejauh ini. Para direktur dan manajer senior di ruangan itu, pria-pria parubaya dengan setelan jas termahal dan jam tangan mewah, hanya bisa tertunduk. Tidak ada yang berani membalas tatapan sang CEO muda. Ini adalah proyek prestisius, proyek pembuktian Nadine kepada ayahnya dan Dewan Komisaris, dan kini proyek itu terancam gagal bahkan sebelum pondasi pertama diletakkan. Sistem analisis data yang mereka beli dengan harga miliaran rupiah, yang selalu dibanggakan akurasinya, tiba-tiba memberikan data yang keliru. Target pasar kelas atas yang mereka bidik, berdasarkan analisis sistem itu, ternyata tidak sebesar yang dilaporkan. Minat beli anjlok. Kerugian di depan mata sudah mencapai puluhan miliar rupiah, hanya untuk biaya perizinan dan pemasaran awal. Saya membayar kalian sangat mahal. Lanjut Nadine, suaranya mulai meninggi, kehilangan kontrol tenangnya. Saya mempercayai analisis tim ini. Tapi apa yang saya dapatkan? Lelucon? Kita salah membaca pasar. Ini fatal. Kepala Divisi Analisis Data, Pak Herman, seorang pria berkacamata tebal yang gajinya setara harga mobil mewah, mencoba angkat bicara. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Maaf, Bu Nadine, kami sudah memeriksa ulang sistemnya. Algoritmanya berjalan normal. Tidak ada yang salah, tapi hasilnya memang. Hasilnya sampah, potong Nadine cepat, tak memberi ampun. Saya tidak butuh alasan, sistemnya normal. Saya butuh jawaban. Kenapa datanya salah? Dan saya butuh sekarang juga. Nadine memijat pelipisnya. Pusing. Presentasi dari tim Pak Herman tadi, bahkan tidak bisa ditampilkan dengan benar di layar utama, karena ada kendala teknis. Semua terasa berantakan. Dia butuh seseorang, siapa saja, untuk memperbaiki masalah ini. Frustrasi Nadine memuncak. Bukan hanya datanya yang hancur, layar presentasi raksasa di depannya bahkan tidak bisa menampilkan apa-apa. Hanya layar biru kosong yang seolah mengejek kegagalannya. Pak Herman,
sentak Nadine lagi, tatapannya beralih pada kepala divisi data yang semakin pucat. Tim Anda bahkan tidak bisa memastikan presentasi berjalan. Panggil seseorang untuk memperbaiki ini. Sekarang. Pak Herman tergagap. Ini rapat Dewan Direksi, memanggil staf teknis rendahan ke ruangan ini adalah hal yang memalukan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia memberi isyarat panik kepada asistennya yang berdiri di dekat pintu. Cepat, panggil anak baru itu. Siapa namanya? Azmi. Suruh dia ke sini. Beberapa menit terasa seperti selamanya dalam keheningan yang kaku itu. Nadine mengetuk-ngetukkan pulpen mahalnya di atas meja, iramanya cepat dan penuh amarah. Para direktur lain tidak berani bergerak, hanya saling pandang dengan cemas. Lalu, pintu mahoni berat itu terbuka pelan. Masuklah seorang pria muda. Dia adalah Azmi. Berbeda dengan semua orang di ruangan itu yang mengenakan setelan jas impor dan jam tangan bernilai puluhan juta, Azmi hanya mengenakan kemeja katun lengan panjang berwarna biru muda polos yang sedikit kusam, dan celana bahan hitam standar kantor. Rambutnya disisir rapi, tapi penampilannya secara keseluruhan berteriak, sederhana. Dia baru 3 bulan bekerja di Wijaya Group, ditempatkan di divisi analisis data sebagai staf junior. Dia mendapatkan pekerjaan itu karena nilai tes teknisnya yang sempurna, mengalahkan ratusan kandidat lain. Namun di lingkungan yang sangat mementingkan penampilan dan latar belakang, Azmi yang pendiam dan lulusan universitas negeri biasa itu, nyaris tak terlihat. Dia melangkah masuk dengan tenang, tidak terlihat gentar, namun juga tidak menarik perhatian. Dia hanya menunduk sedikit memberi hormat ke arah Pak Herman. Azmi, cepat perbaiki koneksi proyektor ini. Ditunggu Ibu CEO, desis Pak Herman, nadanya meremehkan sekaligus mendesak. Para direktur melirik Azmi sekilas, lalu membuang muka. Di mata mereka, pemuda ini hanyalah seorang petugas teknis, tidak lebih. Dia jelas tidak pada tempatnya berada di ruangan yang sama dengan mereka. Nadine sendiri hanya memberinya tatapan sekilas yang dingin, seolah Azmi adalah bagian dari perabot kantor yang sedang rusak. Tanpa berkata apa-apa, Azmi berjalan menuju panel kontrol di dinding. Dia berjongkok, memeriksa sambungan kabel di bawah meja konsol. Posisinya yang berjongkok di lantai marmer dingin itu, sementara para petinggi duduk di kursi kulit mewah, menciptakan kontras yang begitu nyata. Dia bekerja dalam diam, cepat dan efisien. Tangannya bergerak lincah, mencabut satu kabel, memeriksa port, dan memasangnya kembali. Kurang dari 1 menit, layar raksasa itu berkedip, lalu menampilkan data presentasi yang tadi gagal dimuat. Azmi berdiri, sedikit membersihkan debu di lutut celananya. Dia lalu mundur 2 langkah, berdiri diam di sudut ruangan dekat pintu, menunggu perintah selanjutnya. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Dia kembali menjadi bayangan. Namun, perhatian Nadine kini kembali tertuju pada layar. Melihat data-data yang salah itu terpampang jelas, amarahnya yang sempat tertahan, kini meledak kembali. Dia butuh kambing hitam. Dia butuh pelampiasan. Dan matanya, tertuju pada sosok pendiam yang masih berdiri di sudut ruangan itu. Nadine Wijaya menatap data-data yang salah di layar raksasa itu dengan napas yang memburu. Kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun. Tim seniornya yang bergaji ratusan juta hanya bisa menunduk. Dan di sanalah, di sudut ruangan, berdiri Azmi. Karyawan baru yang baru saja memperbaiki proyektor, anggota dari tim data yang sama, yang kini menjadi sasaran pelampiasan sempurna. Semua mata di ruangan itu mengikuti arah tatapan Nadine. Tatapan dingin itu kini terkunci pada Azmi. "Kamu," ucap Nadine. Suaranya rendah, namun tajam. Azmi, yang tadinya hanya ingin segera kembali ke mejanya di lantai 15, mengangkat wajahnya. Ia sedikit terkejut menjadi pusat perhatian. "Kamu dari tim data, kan?" tanya Nadine sinis. Azmi mengangguk pelan. "Benar, Bu." "Dari tadi kamu diam saja di pojokan," lanjut Nadine, suaranya mulai meninggi. "Apa kamu juga sama seperti seniormu ini?" Ia melirik sekilas ke arah Pak Herman yang menahan napas. Hanya bisa diam saat datanya hancur berantakan. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Para direktur menatap pemandangan ini dengan ngeri. Ini bukan lagi rapat. Ini adalah eksekusi publik.
Nadine mengambil sebuah tablet dari atas meja, tablet yang berisi data mentah dari sistem yang gagal itu. Dia berjalan angkuh melintasi lantai marmer, berhenti tepat di depan Azmi. Dia menatap pemuda itu dari atas ke bawah, tatapan matanya penuh penghinaan. Kemeja sederhana Azmi terlihat semakin kusam di bawah cahaya lampu kristal mewah ruang rapat itu. "Ambil ini," bentak Nadine, menyodorkan tablet itu dengan kasar ke arah Azmi. Azmi terdiam sejenak, lalu tangannya terulur untuk menerima tablet itu. Nadine tersenyum miring, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Buktikan kamu punya fungsi selain memperbaiki kabel." Nadine mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Kalau kamu memang pintar, analisis data ini." Suaranya bergema di ruangan yang senyap itu. "Saya mau kamu cari tahu." Nadine menusuk layar tablet itu dengan jarinya. "Di mana letak kesalahan tim seniormu? Di mana letak kebodohan yang membuat perusahaan ini rugi miliaran?" Nadine menegakkan tubuhnya, melipat tangan di dada. "Atau kamu juga tidak tahu apa-apa? Sama seperti mereka?" Semua mata kini tertuju pada Azmi. Dia berdiri di sana, memegang tablet berisi data paling krusial perusahaan, dengan sang CEO yang menatapnya seolah dia adalah sampah. Pak Herman ingin membela stafnya, tapi lidahnya keluh. Para direktur lain hanya bisa terpaku, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka semua mengira, pemuda itu akan gemetar, meminta maaf, atau pingsan di tempat. Mereka mengharapkan Azmi hancur. Ruangan itu sunyi senyap. Puluhan pasang mata, mata para direktur, mata Pak Herman yang cemas, dan mata Nadine yang sedingin es, tertuju pada Azmi. Mereka semua mengira pemuda itu akan patah. Tapi Azmi tidak gemetar. Dia menatap layar tablet di tangannya. Matanya yang tenang bergerak cepat, memindai baris-baris data mentah dan skrip perintah yang rumit. Keheningan terasa meregang. 10 detik berlalu. Nadine masih dengan angkuh melipat tangannya, menunggu Azmi menyerah. 20 detik. Jari telunjuk Azmi tiba-tiba berhenti di satu titik di layar, lalu menggulir cepat ke bagian lain, seolah membandingkan sesuatu. 30 detik. Alisnya sedikit terangkat. Hanya sedikit, nyaris tak terlihat. 40 detik. Nadine mulai tidak sabar. Senyum sinisnya kembali terbit. "Bagaimana? Terlalu sulit untuk otakmu?" Azmi tidak mengangkat wajahnya. Dia masih fokus pada layar. Dia mengetuk layar itu 3 kali. 50 detik. Azmi menarik napas pelan. 60 detik. Tepat 1 menit. Azmi akhirnya mengangkat wajahnya. Dia tidak menatap Nadine. Dia menatap lurus ke arah layar presentasi utama yang masih kosong. "Maaf, Bu CEO," suara Azmi terdengar tenang dan jelas, memecah keheningan. Prediksinya bukan salah. Kalimat itu mengejutkan semua orang. Pak Herman membelalak. "Apa maksud anak ini?" Nadine menaikkan satu alisnya. "Bukan salah? Jadi maksudmu data ini benar? Kita akan rugi miliaran dan kamu bilang itu benar." "Bukan begitu, Bu." Azmi menoleh ke asisten yang berdiri di dekat panel. "Pak, bisa tolong tampilkan layar tablet saya ke layar utama?" Asisten itu melirik ke Nadine, yang memberi isyarat dagu dengan kesal. "Lakukan saja." Sesaat kemudian, apa yang dilihat Azmi di tabletnya kini terpampang besar di layar raksasa itu. Azmi lalu menunjuk satu baris perintah yang dia sorot. Sebuah baris perintah yang terlihat sangat normal bagi mata awam, bahkan bagi analis data biasa. Prediksinya tidak salah, ulang Azmi, tapi datanya disabotase dari dalam. Guncangan kedua. Ruangan itu berdengung pelan. "Sabotase? Ini," kata Azmi, suaranya tetap datar. Sebuah baris perintah aneh yang dimasukkan di antara ribuan perintah pengambilan data lainnya. Ini adalah perintah palsu. Sangat rapi. Dia memperbesar baris perintah itu. Perintah ini terlihat seperti perintah pembaruan data biasa. Tapi sebenarnya, ini adalah perintah untuk membuang 30% data survei minat beli terbaru, dan menggantinya dengan data usang dari 2 tahun lalu. Pak Herman ternganga, dia melangkah maju untuk melihat lebih jelas. Dia benar," bisik Pak Herman, suaranya bergetar. Itu sebabnya angkanya anjlok. Kami tidak melihat ini. Kami hanya memeriksa algoritmanya,
bukan sumber datanya satu persatu. Azmi melanjutkan, seolah sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Sabotase ini sengaja dirancang agar sistem tetap berjalan normal, tapi hasilnya salah total. Siapapun yang melakukan ini, dia sangat paham seluk-beluk sistem kita. Lalu, Azmi melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Tangannya bergerak lincah di layar tablet. Saya akan menonaktifkan perintah palsu ini dan menjalankan ulang analisisnya dengan data asli yang belum dirusak. Beberapa detik kemudian, grafik baru muncul di layar utama. Grafik itu menunjukkan angka yang sangat berbeda. Angka yang sehat. Angka yang menunjukkan proyek itu sangat potensial. Hening. Dan di sanalah, Nadine Wijaya berdiri terpaku. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini pucat pasi. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Semenit kemudian, dia menyesal. Dia menyesal bukan hanya karena telah salah menilai. Dia menyesal karena telah menghina satu-satunya orang di ruangan itu, bahkan mungkin di seluruh perusahaan, yang memiliki kejeniusan untuk menemukan jarum di tumpukan jerami dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia telah membentak seorang jenius. Dia telah merendahkan penyelamat perusahaannya di depan semua orang. Rasa malu, kaget, dan satu percikan rasa kagum yang aneh, beraduk jadi satu di dalam dadanya. Pria sederhana yang ia pikir hanya bisa memperbaiki kabel, baru saja menyelamatkan reputasi dan miliaran uangnya. Rapat dewan direksi hari itu ditutup dengan cara yang paling aneh. Para direktur bubar dengan bisik-bisik. Wajah mereka campur aduk antara lega karena masalah terpecahkan, dan takjub pada pemuda pendiam yang baru saja mencuri panggung. Pak Herman menepuk-nepuk punggung Azmi dengan kikuk, antara bangga dan malu. Azmi sendiri hanya mengangguk dan kembali ke mejanya di lantai 15, seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya, itu hanya masalah yang perlu diselesaikan. Namun bagi Nadine Wijaya, hari itu belum selesai. Malam harinya, lampu-lampu Jakarta telah menyala seperti permadani berlian ribuan kaki di bawah kantor penthouse-nya. Ruangan Nadine adalah yang termewah di Menara Wijaya, terletak di lantai paling puncak, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menawarkan pemandangan 360 derajat ibu kota. Tapi Nadine tidak sedang menikmati pemandangan. Dia duduk di meja kerjanya yang terbuat dari kayu eboni solid, memutar-mutar pulpen di tangannya. Kejadian tadi pagi terus berputar di kepalanya. Hinaan yang ia lontarkan, dan jawaban brilian yang ia terima. Rasa malu itu masih terasa panas di pipinya. Dia menekan tombol interkom di mejanya. Santi, panggilnya pada asisten eksekutifnya. Cari karyawan bernama Azmi, dari divisi analisis data. Suruh dia ke ruangan saya. Sekarang juga. Baik, Bu. Walaupun ini sudah jam 9 malam, tanya Santi ragu. Saya tidak peduli jam berapa. Suruh dia ke sini. 15 menit kemudian, pintu ruangannya diketuk pelan. Azmi masuk. Dia masih mengenakan kemeja yang sama, yang kini terlihat sedikit lecek setelah dipakai seharian. Dia berdiri dengan postur yang sama tenangnya, di tengah ruangan yang mungkin harganya lebih mahal dari seluruh rumah susun tempat ia tinggal. Ada keheningan yang canggung selama beberapa saat. Nadine, sang CEO yang biasa membentak dan memberi perintah, kini terlihat ragu. Duduk. Akhirnya Nadine bersuara, menunjuk ke sofa kulit mahal di depan mejanya. Azmi duduk di tepinya. Tetap diam, menunggu. Nadine bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela, membelakangi Azmi. Dia menatap gemerlap Jakarta di bawah. Saya? Nadine memulai, suaranya lebih pelan dari biasanya. Saya tidak akan berbasa-basi. Apa yang kamu lakukan tadi pagi, itu luar biasa. Ini adalah pujian pertama yang keluar dari mulut Nadine, dan itu terasa aneh di lidahnya. Dia berbalik, menatap lurus ke mata Azmi. Tatapan mereka bertemu. Kali ini, tidak ada lagi hinaan di mata Nadine, hanya ada rasa penasaran yang begitu dalam. Siapa kamu sebenarnya? Pertanyaan itu akhirnya terlontar. Saya sudah membaca data pribadimu. Lulusan universitas biasa. Pengalaman kerja minim. Tidak ada yang istimewa di lembar riwayat hidupmu. Nadine melangkah lebih dekat. Tapi Pak Herman dan seluruh tim seniornya, orang-orang dengan gelar dari luar negeri, tidak melihat apa yang kamu lihat. Kamu menemukannya dalam 1 menit. Bagaimana bisa?
Azmi tidak terlihat terintimidasi oleh ruangan mewah itu, tidak juga oleh tatapan tajam Nadine. Dia hanya menjawab dengan kesederhanaan yang sama. Nama saya Azmi, Bu. Seperti yang tertulis di data karyawan. Dia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Saya tidak istimewa. Saya hanya sangat suka menganalisis data. Sejak kecil. Bagi saya, lanjutnya pelan, barisan angka dan kode itu bukan sekadar data mati. Mereka seperti sebuah cerita. Dan tadi pagi, saya hanya kebetulan melihat ada satu kalimat janggal yang diselipkan di tengah cerita itu. Nadine tertegun. Seperti cerita? Jawaban itu begitu murni, begitu puitis, dan begitu jauh dari dunia korporat yang kaku yang ia kenal. Pria di depannya ini bukan hanya jenius. Dia seorang seniman data. Dan pada saat itu, Nadine Wijaya sadar. Dia tidak bisa membiarkan orang ini kembali menjadi staf junior biasa. Dia membutuhkannya. Tatapan Nadine Wijaya pada Azmi kini bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan seorang komandan yang baru saja menemukan senjata rahasianya. Jawaban sederhana Azmi tentang cerita di dalam data, itu membulatkan tekadnya. Azmi, kata Nadine, nadanya kini berubah menjadi serius dan penuh perhitungan. Dia kembali ke kursi kerjanya, aura CEO-nya kembali menguat, namun kali ini dengan fokus yang berbeda. Apa yang kamu temukan tadi pagi bukan sekadar masalah data. Itu adalah tindak kriminal, ujar Nadine tegas. Seseorang di dalam perusahaan ini, seseorang di level tinggi yang mengerti sistem kita, dengan sengaja mencoba menghancurkan proyek andalan kita. Azmi hanya diam, mendengarkan. Dia sudah menduga ke arah sana. Saya tidak bisa membiarkan kabar ini bocor, lanjut Nadine, matanya menatap tajam. Jika Dewan Komisaris, atau lebih buruk lagi, media, tahu bahwa ada pengkhianat di lingkaran dalam Wijaya Group, reputasi kita akan hancur. Kepercayaan investor akan lenyap dalam semalam. Dia berhenti sejenak, membiarkan bobot kata-katanya meresap. Saya tidak bisa mempercayai siapapun saat ini. Saya tidak bisa mempercayai tim data senior Pak Herman, karena mereka terbukti tidak kompeten, atau salah satu dari mereka adalah pelakunya. Saya juga tidak bisa mempercayai direktur lain sebelum saya tahu siapa yang bermain di belakang saya. Nadine mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya butuh jawaban. Cepat. Dan rahasia. Disinilah keputusan itu dibuat. Saya akan membentuk sebuah tim investigasi internal. Tim yang sangat kecil dan sangat rahasia. Dan saya ingin kamu yang memimpinnya. Mata Azmi sedikit melebar karena terkejut. Saya, Bu? Saya hanya staf baru. Saya tidak punya wewenang. Saya tidak butuh wewenangmu. Saya butuh otakmu, potong Nadine cepat. Saya tidak peduli kamu staf baru atau bukan. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kamu satu-satunya orang yang saya tahu pasti, bukan pelakunya. Nadine menekan sebuah tombol. Santi, mulai besok, Azmi dari divisi data dipindahkan. Dia akan menjadi asisten khusus saya untuk proyek Jakarta Selatan. Siapkan meja untuknya di ruang kerja sebelah saya. Nadine menutup interkom, lalu kembali menatap Azmi. Itu status resmimu. Asisten khusus. Semua orang akan berpikir kamu hanya membantuku mengurus administrasi proyek. Tapi tugasmu yang sebenarnya, Nadine merendahkan suaranya, adalah bekerja langsung dengan saya. Hanya dengan saya, kita akan menyisir semua jejak digital, semua akses server, semua rekaman komunikasi internal. Kita akan menemukan pengkhianat ini. Dan kita akan melakukannya di luar jam kerja normal, di sini, di ruangan ini, di mana tidak ada yang bisa menguping. Ini adalah sebuah perintah, sekaligus sebuah permintaan. Sebuah beban besar baru saja diletakkan di pundak Azmi. Dia bukan lagi sekadar analis data. Dia kini adalah tangan kanan rahasia sang CEO. Azmi memproses informasi itu dalam diam. Dia melihat keseriusan dan sedikit ketakutan di mata Nadine. Dia mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya akan bantu. Malam-malam berikutnya di Menara Wijaya menjadi saksi bisu rutinitas baru itu. Jauh setelah para karyawan lain pulang, setelah lampu-lampu di lantai lain padam,
Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah dari kantor penthouse Nadine Wijaya. Di dalamnya, Nadine dan Azmi tenggelam dalam lautan data. Mereka bekerja dalam keheningan yang intens. Azmi duduk di depan layar monitor besar. Jarinya menari di atas papan ketik, melacak jejak digital, memeriksa log akses server, dan membedah ribuan baris komunikasi internal. Nadine duduk di seberangnya, meninjau dokumen hukum, profil karyawan senior, dan mencocokkan temuan Azmi dengan kemungkinan motif. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan dan menguras mental. Malam itu adalah malam ketiga investigasi mereka. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Keheningan di ruangan itu hanya dipecah oleh dengungan pelan server dan suara ketukan jari Azmi. Azmi berhenti sejenak untuk meregangkan punggungnya. Ia melirik ke seberang meja. Nadine, yang sejak sore tadi tidak beranjak dari kursinya, telah tertidur. Kepalanya terkulai di atas tumpukan dokumen, wajahnya yang cantik terlihat lelah, riasannya sedikit luntur, menampakkan sisi manusianya yang rapuh. Azmi terdiam sejenak. Sang CEO yang angkuh itu ternyata hanyalah seorang wanita yang kelelahan. Dia melihat cangkir kopi yang sudah kosong dan beberapa bungkus camilan diet yang tidak tersentuh di meja Nadine. Dia pasti belum makan malam. Tanpa membangunkan Nadine, Azmi mengambil jaketnya dan keluar dari ruangan itu. Setengah jam kemudian, dia kembali. Dia tidak membawa kantong kertas dari restoran mewah. Dia hanya membawa 2 bungkusan kertas coklat kusam yang diikat karet gelang, dan 1 botol air mineral. Aroma gurih dari bungkusan itu perlahan memenuhi ruangan berpendingin itu. Aroma bawang putih yang ditumis, kecap manis yang sedikit gosong, dan rempah yang kuat. Aroma itu menusuk indera penciuman Nadine. Perlahan, ia terbangun. Dia mengangkat kepalanya, sedikit bingung. Jam berapa ini? Tanyanya dengan suara serak. Sudah hampir jam 2 pagi, Bu, jawab Azmi tenang. Dia meletakkan 1 bungkusan di depan Nadine. Anda belum makan malam. Anda harus makan sesuatu. Nadine mengerutkan kening, menatap bungkusan kertas coklat itu dengan curiga. Apa ini? Nasi goreng kebon sirih, jawab Azmi. Saya beli di bawah. Antriannya panjang, tapi sepadan. Seketika, raut wajah Nadine berubah. Gengsi seorang Wijaya kembali. Saya tidak makan makanan pinggir jalan, ucapnya dingin, mendorong bungkusan itu menjauh. Pesan saja salad atau sushi dari restoran hotel sebelah. Azmi tidak tersinggung. Dia hanya mengangguk. Baik, Bu. Azmi membuka bungkusannya sendiri dan mulai makan dengan tenang. Aroma nasi goreng yang masih panas itu semakin menyengat. Perut Nadine, yang kosong sejak makan siang, tiba-tiba berbunyi pelan. Bunyi yang memalukan di tengah keheningan itu. Nadine menggigit bibirnya, menahan malu sekaligus lapar. Azmi pura-pura tidak dengar. Ini salah satu nasi goreng kambing terbaik di Jakarta, katanya sambil menyuap. Dagingnya empuk, tidak berbau. Nadine menelan ludah. Gengsinya berperang melawan rasa laparnya yang luar biasa. Dia menatap bungkusan di depannya. Kertasnya berminyak. Sangat tidak berkelas. Tapi aromanya. Akhirnya, rasa lapar menang. Baiklah, ketus Nadine. Hanya kali ini, karena tidak ada pilihan lain. Dengan sedikit ragu, dia membuka bungkusan itu. Nasi goreng dengan potongan daging kambing dan taburan emping terhampar di depannya. Dia mengambil sendok plastik yang disediakan Azmi. 1 suapan masuk ke mulutnya. Mata Nadine terbelalak. Itu adalah makanan ternak yang pernah ia makan setelah sekian lama. Jauh lebih memuaskan daripada salad seharga 500.000 atau potongan ikan mentah yang dingin. Rasa gurih, pedas, dan sedikit manis berpadu sempurna. Hangat menjalar ke perutnya. Dia makan lagi, dan lagi, dalam diam. Malam itu, di kantor termewah di Jakarta, seorang CEO konglomerat dan seorang staf biasa, duduk berhadapan. Mereka makan nasi goreng pinggir jalan dari bungkusan kertas yang sama. Tidak ada lagi atasan dan bawahan. Hanya ada 2 orang yang lapar di tengah malam. Dan untuk pertama kalinya, Nadine menatap Azmi. Benar-benar menatapnya. Dan dia tersenyum. Senyum tipis, tulus, yang pertama untuk pria itu.
Kejadian nasi goreng itu telah mencairkan sedikit kekakuan di antara mereka. Malam-malam berikutnya, Nadine tidak lagi protes jika Azmi membawakan kopi tubruk dari warung di lobi alih-alih kopi mahal dari kafe. Mereka telah menemukan ritme kerja yang aneh. Azmi sibuk dengan data, dan Nadine sibuk dengan strategi. Pekerjaan investigasi itu sangat menguras tenaga, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa pengkhianatan ini melibatkan orang yang sangat dipercaya oleh ayahnya. Ini adalah pertarungan internal yang pelik. Suatu malam, sekitar pukul 11, ponsel pribadi Nadine yang tergeletak di meja bergetar hebat. Nama, Papa, tertera di layar. Nadine menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan. Dia mengangkat panggilan itu, suaranya langsung berubah profesional. Halo, Pak. Malam. Azmi, yang sedang fokus pada layar, pura-pura tidak mendengar. Namun, suara di seberang telepon terdengar begitu keras dan marah, bahkan samar-samar terdengar sampai ke telinga Azmi. Apa maksudmu belum selesai? Suara Pak Wijaya terdengar meledak. Sudah hampir seminggu, Nadine, kamu mempermalukan keluarga. Kenapa kamu begitu lambat? Ayah tidak pernah mengajarimu jadi pengecut. Nadine memejamkan matanya rapat-rapat. Pak, ini tidak sederhana. Ini rumit. Saya tidak mau dengar alasan. Potong suara itu lagi. Kalau kamu tidak bisa bereskan, biar saya yang ambil alih. Mungkin kamu memang belum siap memimpin perusahaan ini. Kamu mengecewakan saya. Panggilan itu ditutup sepihak. Klik. Keheningan di penthouse itu terasa mencekik. Nadine masih memegang ponselnya. Tangannya gemetar. Aura CEO-nya yang angkuh dan dingin, lurus seketika. Dia seperti balon yang baru saja ditusuk. Dia tiba-tiba berdiri, kursinya terdorong ke belakang dengan kasar. Dia berjalan cepat, bukan ke kamar mandi pribadinya yang mewah, tapi ke pintu keluar darurat di sudut ruangan. Dia membanting pintu itu. Azmi terdiam. Dia mendengar isak tangis yang tertahan, sangat pelan, dari balik pintu besi itu. Azmi menunggu 1 menit penuh. Lalu, dia bangkit dan mengikuti. Dia membuka pintu tangga darurat itu pelan. Udara di dalamnya dingin dan berbau semen. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang redup, Nadine Wijaya duduk di anak tangga beton yang dingin. Punggungnya yang biasanya tegap, kini membungkuk. Bahunya bergetar hebat. Dia menangis dalam diam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berusaha meredam suaranya. Sang CEO Menara Wijaya, wanita yang ditakuti seluruh direksi, kini menangis sendirian di tangga darurat seperti anak kecil yang kehilangan arah. Azmi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mencoba menenangkan dengan kata-kata manis. Dia tidak menawarkan solusi. Perlahan, Azmi berjalan menuruni beberapa anak tangga dan duduk 3 langkah di bawah Nadine. Dia tidak menatapnya. Dia hanya duduk di sana, membelakanginya sedikit, memberinya ruang pribadi namun menunjukkan kehadirannya. Menemaninya dalam kesunyian. Lalu, Azmi merogoh sakunya. Dia mengeluarkan sapu tangan katun berwarna putih gading. Sederhana, bersih, dan terlipat rapi. Tanpa berbalik, Azmi mengulurkan tangannya ke belakang dan meletakkan sapu tangan itu di anak tangga beton di samping Nadine. Gerakan kecil itu menghentikan isak tangis Nadine. Dia perlahan menurunkan tangannya dari wajah, matanya sembab. Dia melihat sapu tangan itu. Sebuah benda sederhana yang begitu kontras dengan kemewahan hidupnya. Dia mengambilnya. Kain itu terasa lembut di tangannya. Dia tidak pernah percaya padaku, bisik Nadine, suaranya serak dan pecah. Kalimat itu bukan untuk Azmi. Itu untuk dirinya sendiri. Apapun yang kulakukan, tidak pernah cukup. Azmi masih diam, menatap dinding beton di depannya. Setelah hening beberapa saat, dia akhirnya berbicara, suaranya pelan namun mantap. Di mata saya, kata Azmi, Anda adalah pemimpin terkuat yang pernah saya temui. Hanya itu. Tidak ada pujian berlebihan. Hanya sebuah pengakuan tulus. Nadine menatap punggung pria itu. Pria ini telah melihatnya saat ia paling angkuh. Dan kini, ia melihatnya saat ia paling hancur. Namun, di mata Azmi, Nadine tidak melihat ada penghakiman.
Yang dia rasakan hanyalah ketenangan. Di tangga darurat yang dingin itu, sebuah retakan kecil muncul di tembok es yang selama ini mengelilingi hati Nadine Wijaya. Momen di tangga darurat itu telah mengubah segalanya. Kepercayaan kini telah terbangun di antara Nadine dan Azmi. Nadine tidak lagi melihat Azmi sebagai bawahan, dan Azmi tidak lagi melihat Nadine sebagai atasan yang angkuh. Mereka adalah tim. Didorong oleh kepercayaan baru itu, dan kata-kata pengakuan tulus dari Azmi, Nadine kembali ke penthouse dengan energi baru. Kemarahan pada ayahnya kini berubah menjadi determinasi baja untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka kembali bekerja. Azmi menyelam lebih dalam ke dalam sistem. Dia pasti menutupi jejaknya dengan baik. Gumam Azmi, matanya terpaku pada layar. Perintah sabotase itu dieksekusi dari alamat komputer Pak Herman. Itu jebakan yang terlalu jelas. Saya tahu Pak Herman ceroboh, tapi dia tidak jahat, kata Nadine, sambil mondar-mandir. Benar, kata Azmi. Saya sudah memeriksa log akses gedung. Perintah itu dieksekusi hari Jumat, pukul 10 malam. Pak Herman sudah keluar dari gedung sejak pukul 7. Jadi seseorang menggunakan komputernya? Tanya Nadine. Tepat. Seseorang yang punya akses ke ruangannya tanpa perlu kartu Pak Herman. Azmi mengetik dengan cepat. Saya akan periksa rekaman kamera pengawas di lantai 15 untuk hari dan jam itu. Beberapa saat kemudian, sebuah video muncul di layar. Lantai 15 gelap dan kosong. Lalu, pintu lift terbuka, dan seseorang melangkah keluar. Sosok itu tampak familiar. Dia tidak menggunakan kartu akses di pintu divisi data, melainkan kunci induk manual. Kunci induk. Bisik Nadine. Hanya direksi senior yang memilikinya. Sosok pria itu terekam kamera. Meskipun sedikit buram, berjalan santai, masuk ke ruangan Pak Herman, dan keluar lagi 10 menit kemudian. Tepat pada rentang waktu perintah sabotase itu dieksekusi. Nadine menahan napas. Dia mengenali postur itu. Dia mengenali jam tangan mahal yang berkilat di pergelangan tangannya. Tidak mungkin, bisik Nadine, tangannya menutup mulut. Itu, Pak Gunawan. Pak Gunawan, Direktur Keuangan. Pria yang sudah bekerja dengan ayahnya selama 30 tahun. Pria yang Nadine panggil, Om, sejak kecil. Pria yang paling dipercaya Pak Wijaya. Dia orang kepercayaan ayah, kata Nadine, suaranya bergetar. Itu mungkin sebabnya dia bisa melakukannya tanpa dicurigai, kata Azmi. Dia tidak berhenti di situ. Sekarang kita tahu siapa, kita bisa mencari motifnya. Dengan temuan baru itu, Azmi membuka data keuangan yang tadinya terkunci. Dia melacak aliran dana dari proyek Jakarta Selatan. Dan di sanalah dia menemukannya. Ya Tuhan, kata Azmi pelan. Pak Gunawan telah menyetujui beberapa faktur palsu untuk biaya konsultan dari proyek ini. Dananya dialihkan ke sebuah perusahaan cangkang di Singapura. Azmi mengetik lagi. Dan perusahaan cangkang ini baru saja diakuisisi oleh kompetitor utama kita, Grup Properti Nusantara. Semuanya terungkap. Pak Gunawan sengaja menyabotase proyek Nadine, membuatnya terlihat gagal, agar perusahaan merugi. Lalu dia mencuri sisa dananya untuk diserahkan kepada kompetitor, mungkin sebagai mahar untuk posisi baru di sana. Dia mengkhianati perusahaan dan keluarga Wijaya. Nadine terduduk lemas di kursinya. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Azmi mematikan layar monitor. Pekerjaan mereka selesai. Saat itu sudah pukul 3 pagi. Udara di ruangan itu terasa berat oleh pengkhianatan. Kamu. Nadine menatap Azmi, matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena sedih. Itu adalah rasa terima kasih yang meluap. Kamu berhasil, Azmi. Kamu menyelamatkan perusahaan ini. Kamu menyelamatkan saya. Azmi tersenyum tipis. Kita yang berhasil, Bu. Nadine menggeleng pelan. Tolong, katanya lembut. Jangan panggil saya, Bu, lagi. Panggil saya Nadine. Azmi menatap mata Nadine. Ada pemahaman baru di sana. Baik, Nadine. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Adrenalin investigasi telah surut, digantikan oleh kelelahan dan kedekatan yang aneh.
Saya lapar, kata Nadine tiba-tiba, memecah keheningan. Tapi saya janji, saya tidak akan menyuruhmu membeli nasi goreng lagi. Azmi tertawa pelan. Saya tahu satu tempat soto legendaris dekat sini. Buka 24 jam. Mau coba? 15 menit kemudian, Nadine Wijaya, CEO Wijaya Group, duduk di bangku kayu panjang di sebuah warung soto sederhana yang remang-remang. Bukan diantar sopir pribadinya, tapi naik taksi bersama Azmi. Mereka makan dalam diam, menikmati kuah soto panas yang menyegarkan tubuh mereka yang lelah. Fajar mulai menyingsing di langit Jakarta. Di tengah kesederhanaan warung soto itu, memakan soto seharga Rp20.000, Nadine merasa lebih damai daripada saat dia makan di restoran bintang 5 manapun. Dia menatap pria di depannya. Pria jenius yang sederhana, yang tenang, yang telah melihat sisi terburuk dan sisi terlemahnya, dan tetap menghormatinya. Di sanalah, di atas meja yang dilapisi linoleum kusam, di antara mangkuk soto dan kerupuk, mereka resmi jatuh cinta. Berita tentang pengkhianatan Pak Gunawan ditangani dengan sangat rapi dan senyap. Dalam waktu 24 jam, Pak Gunawan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri, menyerahkan seluruh asetnya sebagai ganti rugi, dan diasingkan dari dunia bisnis Jakarta di bawah ancaman tuntutan hukum. Bagi Dewan Komisaris dan karyawan lain, Nadine Wijaya adalah pahlawan. Dia dengan cepat dan tegas telah memotong kanker di dalam perusahaan. Reputasinya sebagai pemimpin semakin kokoh. Dan Azmi, dia kini resmi menjadi asisten khusus CEO. Dia pindah dari meja kerjanya yang sempit di lantai 15 ke sebuah kantor elegan di lantai penthouse, tepat di sebelah ruangan Nadine. Namun, bukan hanya statusnya yang berubah. Hubungan mereka pun berubah. Mereka tidak lagi bekerja sembunyi-sembunyi di tengah malam. Mereka kini bekerja berdampingan setiap hari. Karyawan lain mulai memperhatikan. Mereka melihat cara Nadine tersenyum, senyum yang tulus, saat Azmi masuk ruangannya membawakan kopi pagi. Mereka melihat cara Nadine meminta pendapat Azmi dalam rapat-rapat penting, mendengarkannya dengan saksama, mengabaikan manajer lain yang lebih senior. Mereka melihat Azmi yang tetap tenang dan sederhana, namun kini memiliki akses tak terbatas pada sang CEO. Bisik-bisik pun dimulai. Rumor tentang hubungan mereka menyebar lebih cepat daripada data di server perusahaan. Dan akhirnya, bisikan itu sampai ke telinga sang raja. Pak Wijaya. Suatu sore, Nadine dipanggil ke ruangan ayahnya. Ruangan Pak Wijaya berada di lantai yang berbeda, lebih tua, lebih megah, dan jauh lebih mengintimidasi daripada penthouse Nadine. Ruangan itu dipenuhi kayu gelap, lukisan-lukisan kuno, dan aura kekuasaan murni. Pak Wijaya duduk di balik meja raksasanya, menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Nadine, ayah bangga padamu, Pak Wijaya memulai, suaranya terdengar berat. Kamu sudah membereskan Gunawan dengan baik. Itu langkah seorang Wijaya sejati. Nadine merasa sedikit lega. Terima kasih, Pak. Tapi... Dan Nadine tahu, pujian itu telah berakhir. Pak Wijaya mencondongkan tubuhnya. Ayah dengar kamu terlalu dekat dengan asisten barumu. Siapa namanya anak data itu? Udara di dalam ruangan terasa mendingin seketika. Maksud Papa, Azmi? Nadine berusaha menjaga suaranya tetap datar. Ayah tidak peduli namanya. Bentak Pak Wijaya pelan, namun penuh tekanan. Orang-orang mulai bicara. CEO Wijaya Group terlihat makan di warung soto jam 4 pagi. Berduaan dengan staf rendahan. Kamu pikir ayah tidak akan dengar? Pipi Nadine memerah. Azmi yang menemukan pengkhianat itu, Pak. Dia yang menyelamatkan proyek kita. Dia jenius. Dia dibayar untuk itu. Itu tugasnya, balas Pak Wijaya. Tugasmu adalah menjaga nama baik keluarga. Tugasmu adalah memimpin, bukan bergaul dengan bawahan. Nadine merasakan amarahnya yang lama kembali. Apa yang salah dengan menghargai karyawanku? Apa yang salah dengan berteman dengannya? Pak Wijaya tertawa. Tawa yang kering dan sinis. Berteman? Nadine, Nadine. Ayah tahu tatapan itu. Jangan naif. Kamu itu seorang Wijaya. Kita tidak berteman dengan orang seperti mereka. Kita mempekerjakan mereka. Orang seperti mereka?
Nadine tidak bisa menahan diri. Maksud papa orang yang jujur? Orang yang berintegritas? Orang yang tidak mengkhianati ayah seperti Om Gunawan, kepercayaan papa. Wajah Pak Wijaya memerah padam. Dia berdiri dari kursinya, tangannya menggebrak meja. Jaga bicaramu, Nadine. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa duduk di kursi CEO itu karena ayah. Kamu bisa menikmati kemewahan itu karena nama Wijaya. Ayah sudah mengatur makan malam dengan putra keluarga Adijaya. Itu levelmu. Bukan anak kemarin sore yang bahkan tidak jelas asal-usulnya. Aku tidak mau, teriak Nadine, akhirnya memberanikan diri. Aku tidak mau dijodohkan lagi. Pak Wijaya menatapnya tajam. Dia melihat pembangkangan di mata putrinya. Dan dia tahu penyebabnya. Kamu menyukainya, katanya pelan, penuh kebencian. Kamu benar-benar menyukai anak miskin itu, kan? Nadine tidak menjawab. Tapi air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya adalah jawaban yang lebih dari cukup. Kemarahan Pak Wijaya meledak. Dia menunjuk wajah putrinya. Kamu mau merusak reputasi keluarga. Saya tidak akan pernah setuju kamu menikah dengan sopir, tukang kebun, atau analis data rendahan itu. Dengar baik-baik, Nadine, geram Pak Wijaya. Selama ayah masih hidup, pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Jauhi dia. Atau ayah sendiri yang akan mengurusnya. Nadine berdiri kaku. Ancaman itu terasa begitu dingin dan nyata. Dia tahu ayahnya. Ayahnya tidak pernah main-main. Ancaman Pak Wijaya di ruangannya hari itu bukanlah gertakan sambal. Dia adalah seorang patriark generasi lama yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Baginya, semua orang dan semua hal memiliki harga. Dan jika putrinya tidak bisa diatur, maka sumber masalahnya yang harus disingkirkan. Keesokan harinya, Azmi sedang bekerja di ruangannya di lantai penthouse ketika seorang wanita parubaya yang berpenampilan kaku, asisten pribadi Pak Wijaya, datang menghampirinya. Pak Azmi, katanya dengan suara datar tanpa emosi. Anda dipanggil Pak Wijaya. Sekarang. Di ruangannya. Ini adalah panggilan yang tidak biasa. Azmi tahu, ini pasti ada hubungannya dengan Nadine. Dia bisa merasakan tatapan ingin tahu dari Santi, asisten Nadine, saat dia bangkit dari kursinya. Dengan langkah tenang, Azmi mengikuti asisten itu. Dia kembali memasuki ruangan megah dan mengintimidasi milik Pak Wijaya. Suasananya jauh lebih dingin dari kemarin. Pak Wijaya sedang duduk di kursinya, tidak memandang ke arah pintu. Dia sedang menandatangani beberapa dokumen. Dia membiarkan Azmi berdiri di tengah ruangan selama hampir 1 menit penuh dalam keheningan. Sebuah permainan kekuasaan yang jelas. Akhirnya, Pak Wijaya meletakkan penanya. Dia mengangkat wajahnya, menatap Azmi. Tatapannya dingin, menilainya dari atas ke bawah. Menilai kemeja sederhananya, sepatunya, jam tangannya. Duduk, katanya, lebih sebagai perintah daripada undangan. Azmi duduk di kursi yang sama tempat Nadine duduk kemarin. Kamu anak yang pintar, Azmi. Saya akui itu, Pak Wijaya memulai, suaranya terdengar ramah namun palsu. Kamu sudah membantu perusahaan ini. Nadine juga bilang kamu jenius. Perusahaan menghargai orang bertalenta. Azmi hanya diam. Dia tahu ini bukan pujian. Pak Wijaya membuka laci mejanya. Dia mengeluarkan sebuah buku cek. Dengan gerakan lambat dan disengaja, dia mengambil pena mahalnya, menuliskan sesuatu, dan menandatanganinya. Dia merobek lembaran cek itu. Lalu, dia menggesernya di atas permukaan meja mahoni yang mengilap itu. Cek itu berhenti tepat di depan Azmi. 2 miliar rupiah, kata Pak Wijaya, nadanya datar. Anggap ini bonus. Pesangon. Apapun yang kamu mau. Untuk jasamu. Azmi menunduk, melihat angka yang tertulis di cek itu. 2 miliar. Jumlah yang lebih besar dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Jumlah yang bisa mengubah hidup keluarganya di kampung. Lalu, Azmi mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Pak Wijaya. Pak Wijaya bersandar di kursinya. Ambil uang itu. Dia berhenti sejenak, membiarkan tawarannya meresap. Lalu, lanjutnya, suaranya kini berubah menjadi sedingin es.
Jauhi putri saya. Resign dari perusahaan ini. Pergi dari Jakarta. Lupakan Nadine Wijaya selamanya. Pak Wijaya tersenyum tipis. Ini tawaran terbaik yang akan kamu dapatkan. Uang ini bisa memberimu awal yang baru, jauh dari sini. Jangan salah pilih langkah, nak. Keheningan kembali mengisi ruangan. Pak Wijaya menunggu Azmi mengambil cek itu. Dia yakin, tidak ada orang dengan kemeja kusam seperti itu yang akan menolak uang sebanyak itu. Azmi menatap cek itu sekali lagi. Lalu, dia tersenyum. Senyum tipis yang tulus, namun penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Pak Wijaya. Harga diri. Dia tidak menyentuh cek itu. Dia hanya mendorongnya pelan kembali ke tengah meja. Maaf, Pak, kata Azmi, suaranya tenang namun kokoh. Saya mungkin miskin. Tapi harga diri saya tidak semurah itu. Wajah Pak Wijaya mengeras. Dia tidak menduga penolakan ini. Dan untuk Nadine, lanjut Azmi, saya tidak akan menjauhinya hanya karena Bapak suruh. Saya hanya akan pergi jika Nadine sendiri yang meminta saya pergi. Atau, jika saya merasa saya belum pantas untuknya. Azmi berdiri dari kursinya. Terima kasih untuk tawaran, bonusnya, Pak. Dia membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat. Permisi. Azmi berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Dia meninggalkan lembaran cek senilai 2 miliar rupiah itu tergeletak begitu saja di atas meja. Pak Wijaya termangu. Wajahnya memerah karena amarah yang tertahan. Baru kali ini ada orang rendahan yang berani menolaknya mentah-mentah. Dia meremas cek itu di tangannya. Amarahnya kini telah berubah menjadi kebencian. Azmi keluar dari ruangan Pak Wijaya dengan langkah yang mantap. Dia tidak kembali ke kantornya di lantai penthouse. Dia tahu, permainannya di Menara Wijaya telah berakhir. Dia langsung menuju lift dan menekan tombol L untuk lobi. Sementara itu, di lantai atas, Nadine merasakan firasat yang sangat buruk. Asisten ayahnya pasti sudah melapor kembali. Dan Santi, asisten Nadine, memberitahunya bahwa Azmi baru saja dipanggil menghadap Pak Wijaya. Nadine mencoba menelepon ponsel Azmi. Tidak diangkat. Sekali lagi. Tetap tidak diangkat. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Dia tahu watak ayahnya. Dia tahu ayahnya akan melakukan apa saja untuk memisahkan mereka. Tanpa pikir panjang, Nadine menyambar tasnya dan berlari keluar ruangannya, langsung menuju lift pribadi CEO. Lift Azmi berdenting, pintunya terbuka di lobi utama yang megah. Lobi Menara Wijaya adalah sebuah mahakarya arsitektur. Lantainya marmer Italia impor, langit-langitnya setinggi belasan meter, dan di tengahnya tergantung lampu kristal raksasa. Sebuah simbol kemakmuran keluarga Wijaya. Azmi berdiri sejenak di tengah lobi itu. Dia menatap sekeliling. Selama ini dia hanya menunduk saat melintas. Tapi kini dia melihatnya dengan jelas. Inilah dunia Nadine. Dunia yang dibangun di atas status, kemewahan, dan nama besar. Dia menarik napas panjang, lalu berjalan pelan menuju pintu putar raksasa di pintu keluar. Azmi. Sebuah suara memanggilnya. Suara yang paling ia kenali. Azmi berhenti, memejamkan mata sejenak, lalu berbalik. Nadine berlari ke arahnya melintasi lobi yang luas itu, tidak peduli pada tatapan beberapa staf keamanan dan resepsionis yang terkejut melihat CEO mereka berlari dengan wajah panik. Azmi, kamu mau kemana? Tanya Nadine, napasnya terengah. Papa panggil kamu. Kan? Apa yang dia katakan? Dia mengancammu? Dia kasih kamu uang? Nadine tahu betul cara kerja ayahnya. Azmi menatap wajah Nadine yang cemas. Wajah yang mulai ia cintai. Dia menawariku sesuatu, jawab Azmi tenang. Tapi bukan itu masalahnya. Lalu apa? Desak Nadine, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kenapa kamu nggak jawab teleponku? Kenapa kamu ada di lobi? Kamu mau pergi? Azmi terdiam. Keheningannya adalah jawaban. Enggak. Bisik Nadine. Azmi, jangan dengarkan papa. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli apa kata dia. Aku nggak peduli soal status. Aku nggak peduli soal uang. Nadine meraih lengan kemeja Azmi, menggenggamnya erat. Kita bisa hadapi ini.
Aku yang akan bicara sama papa. Kamu jangan pergi. Azmi menatap tangan Nadine di lengannya. Lalu dia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Nadine. Tatapannya penuh cinta, tapi juga penuh dengan keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Dia menggeleng pelan. Tapi aku peduli, Nadine. Kata-kata itu menusuk Nadine lebih tajam daripada bentakan ayahnya. Ayahmu benar, lanjut Azmi, suaranya pelan namun tegas. Bukan karena uangnya, tapi karena ini. Azmi melepaskan genggaman Nadine dengan lembut dan memberi isyarat ke sekeliling mereka. Ke lobi yang megah itu. Aku, asisten khusus CEO. Aku, si jenius yang kamu temukan. Tapi di mata dunia, di mata ayahmu, di mata semua orang, aku akan selamanya jadi pria rendahan yang beruntung mendapatkanmu. Aku nggak mau. Suara Azmi sedikit bergetar, menahan harga dirinya. Aku nggak mau jadi pria yang hidup dari bayang-bayang istrimu. Aku nggak mau orang berbisik bahwa aku hanya menumpang hidup pada kekayaan keluarga Wijaya. Aku mencintaimu, Nadine. Justru karena aku mencintaimu, katanya, aku nggak bisa membiarkan diriku jadi parasit dalam hidupmu. Jadi kamu ninggalin aku, isak Nadine, air matanya akhirnya jatuh. Azmi maju selangkah. Dia melakukan hal yang paling berani. Di tengah lobi itu, dia mengulurkan tangan dan menghapus air mata di pipi Nadine dengan ibu jarinya. Aku nggak ninggalin kamu, bisiknya. Aku cuma pergi untuk membangun. Aku akan membangun istanaku sendiri. Aku akan kembali padamu suatu hari nanti, Nadine. Saat aku sudah pantas. Saat aku bisa berdiri sejajar di sampingmu, bukan di belakangmu. Saat aku datang melamarmu, ayahmu tidak akan punya alasan apapun untuk meremehkanku. Dia menatap Nadine lekat-lekat, mencoba menyimpan wajah itu dalam ingatannya. Tunggu saya. Nadine menggeleng putus asa. Berapa lama? Azmi? Kapan? Aku nggak tahu, jawab Azmi jujur. Tapi aku pasti kembali. Dia mengambil satu langkah mundur. Lalu satu langkah lagi. Meninggalkan Nadine yang terisak dalam diam. Azmi berbalik. Dia tidak menoleh lagi. Dia berjalan lurus, melewati pintu putar kaca itu, dan menghilang di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Malam itu, sebuah surat pengunduran diri singkat masuk ke email Nadine. Setelah itu, Azmi Saputra lenyap. Teleponnya tidak aktif, rumah susunnya kosong. Dia menghilang dari Jakarta, seolah ditelan bumi. Dan Nadine Wijaya, untuk pertama kalinya, merasakan kemewahan dan kekuasaan keluarganya adalah sebuah kutukan. Dia berdiri sendirian di tengah lobi emasnya, hancur berkeping-keping. Waktu tidak pernah menunggu. Detik berganti menit, hari berganti bulan, dan musim berganti musim. 5 tahun telah berlalu sejak hari yang memilukan di lobi Menara Wijaya itu. Jakarta telah banyak berubah. Gedung-gedung baru mencakar langit. Hiruk-pikuk ibu kota semakin menjadi. Begitu pula dengan Wijaya Group. Di bawah kepemimpinan Nadine Wijaya, perusahaan itu tumbuh semakin besar dan menggurita. Nadine membuktikan dirinya lebih dari sekadar ahli waris. Dia adalah seorang pemimpin yang brilian, dingin, dan sangat tegas. Dia meluncurkan proyek-proyek ambisius, memenangkan persaingan bisnis yang brutal, dan melipat gandakan aset perusahaan. Para pesaing bisnis menjulukinya Ratu Es dari Menara Wijaya. Dia dihormati, disegani, sekaligus ditakuti. Dia memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan yang melampaui ekspektasi ayahnya. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Senyum tulus yang pernah Azmi lihat. Senyum saat mereka makan nasi goreng bersama, tidak pernah lagi terlihat. Nadine kembali membangun tembok es di sekeliling hatinya, kini jauh lebih tebal dan lebih tinggi dari sebelumnya. Dia menjadi hampa. Malam-malamnya diisi dengan kesunyian di penthouse mewahnya, menatap gemerlap lampu kota yang sama, yang pernah ia tatap bersama Azmi. Dia tidak pernah dekat dengan pria lain. Puluhan putra konglomerat yang coba ayahnya kenalkan, semua ia tolak dengan dingin. Hatinya telah pergi bertahun-tahun lalu, bersama pria sederhana yang berjanji akan kembali. Dia masih menunggu. Di sisi lain, di ruangan kerjanya yang kini terasa sepi,
Pak Wijaya juga telah berubah. Waktu telah melembutkan hatinya yang keras. Usianya semakin menua, dan dia mulai melihat hal-hal yang dulu ia abaikan. Dia melihat putrinya. Dia melihat Nadine yang sukses luar biasa, namun tatapan matanya kosong. Dia melihat putrinya yang bekerja tanpa henti, seolah lari dari sesuatu. Nadine-nya tidak bahagia, dan Pak Wijaya tahu persis siapa penyebabnya. Penyesalan itu datang perlahan, namun menggerogoti. Dia sering teringat pada hari di ruangannya itu. Dia teringat pada pemuda kurus yang dengan tenang menolak cek senilai 2 miliar rupiah. Cek itu masih ia simpan di laci mejanya, utuh, sebagai pengingat akan kesombongannya. Selama bertahun-tahun hidup di dunia bisnis, Pak Wijaya terbiasa dengan orang-orang yang membungkuk demi uang. Tapi Azmi berbeda. Anak itu memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli, integritas. Diam-diam, Pak Wijaya mulai mengagumi pemuda itu. Dia mengagumi keberanian Azmi yang menolaknya, dan dia mengagumi cinta tulus pemuda itu pada Nadine, cinta yang begitu besar hingga dia rela pergi untuk membuktikan dirinya pantas. Melihat kehampaan di mata putrinya setiap hari, rasa bersalah itu tumbuh menjadi penyesalan yang mendalam. Dia telah memisahkan dua orang yang saling mencintai, hanya demi gengsi dan status. Dan kini, dia bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahannya. Penyesalan Pak Wijaya bukanlah penyesalan pasif seorang tua. Dia adalah seorang konglomerat yang terbiasa bertindak. Jika dia telah melakukan kesalahan, dia akan memperbaikinya dengan cara yang dia tahu, menggunakan kekuasaan dan sumber dayanya. Suatu sore, dia memanggil Tio, asisten pribadinya yang paling setia, bukan asisten wanita kaku yang dulu memanggil Azmi, tapi tangan kanannya yang sudah mengikutinya selama 20 tahun. Tio, panggil Pak Wijaya dari balik meja kerjanya. Suaranya terdengar lelah. Saya, Pak, jawab Tio. Saya mau kamu cari seseorang. Baik, Pak. Siapa namanya? Pak Wijaya terdiam sejenak. Namanya Azmi Saputra. Dulu dia bekerja di sini, di divisi data. Sekitar 5 tahun lalu. Tio sedikit terkejut. Dia tahu nama itu. Dia tahu persis siapa yang dimaksud bosnya. Dia adalah saksi bisu dari drama yang terjadi 5 tahun lalu. Cari tahu di mana dia sekarang. Apa yang dia kerjakan. Bagaimana kabarnya? Perintah Pak Wijaya. Gunakan sumber daya apapun yang kamu perlukan. Saya tidak peduli biayanya. Saya hanya ingin tahu kabarnya. Baik, Pak. Segera saya laksanakan. Tio segera bergerak. Dia mengerahkan tim terbaiknya, orang-orang yang biasa ia gunakan untuk melacak aset tersembunyi atau menyelidiki latar belakang pesaing bisnis. Bagi mereka, menemukan seorang mantan karyawan seharusnya mudah. Tapi ternyata tidak. Seminggu berlalu. Tio kembali ke ruangan Pak Wijaya dengan sebuah map tipis dan wajah cemas. Bagaimana? Tanya Pak Wijaya, tidak sabar. Maaf, Pak, Tio memulai dengan hati-hati. Pria ini seperti lenyap di telan bumi. Apa maksudmu lenyap? Tanya Pak Wijaya, keningnya berkerut. Kami melacak data kependudukannya, Pak. Alamat terakhirnya adalah sebuah rumah susun di Klender. Dia sudah pindah tepat 5 tahun lalu, penyewanya tidak tahu kemana. Dia tidak punya catatan kredit bank yang aktif di Indonesia. Tidak ada catatan pajak atas namanya. Dia tidak terdaftar bekerja di perusahaan manapun di dalam negeri. Keluarganya? Desak Pak Wijaya. Dia yatim piatu, Pak. Kami menemukan alamat kerabat jauhnya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Tim kami sudah ke sana. Menurut mereka, Azmi tidak pernah kembali ke desa itu sejak dia kuliah. Pak Wijaya bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. Cari ke luar negeri. Imigrasi. Dia pasti punya paspor. Sudah kami periksa, Pak. Atas nama Azmi Saputra, ada data keberangkatan ke Singapura, 5 tahun lalu. Tepat sehari setelah dia keluar dari sini. Tapi hanya itu. Hanya itu apa? Hanya tiket sekali jalan, Pak. Tidak ada data kepulangan. Sejak saat itu, jejak digitalnya mati total. Seolah-olah dia mengganti namanya. Seolah-olah dia tidak ingin ditemukan. Pak Wijaya terdiam. Dia tidak ingin ditemukan. Fakta itu menusuk Pak Wijaya.
Anak itu bukan hanya pergi. Dia menghapus jejaknya. Dia benar-benar memutuskan hubungan dengan masa lalunya, termasuk dengan Nadine. Rasa frustrasi menjalari Pak Wijaya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, kekuasaan dan uangnya tidak bisa membeli informasi yang paling ia inginkan. Dia telah menghina anak itu, menawarkannya uang, dan kini, anak itu membuktikan bahwa dia berada jauh di luar jangkauan seorang Wijaya. Penyesalan Pak Wijaya kini bercampur dengan rasa bersalah yang semakin pekat. Dia telah meremehkan integritas Azmi, dan kini dia kehilangan satu-satunya orang yang mungkin bisa mengembalikan senyum di wajah putrinya. Dia tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Terus cari, Tio, desis Pak Wijaya, suaranya parau. Terus cari. Tapi di dalam hatinya, dia tahu pencarian itu sia-sia. 2 bulan setelah pencarian sia-sia itu, Wijaya Group menghadapi tantangan bisnis terbesar dalam sejarah mereka. Pemerintah telah membuka tender raksasa untuk pembangunan kawasan hunian terpadu berbasis teknologi di IKN, Ibu Kota Nusantara. Ini bukan sekadar proyek properti, ini adalah proyek cetak biru masa depan. Sebuah kota pintar yang akan menjadi warisan negara. Memenangkan proyek ini akan menempatkan Wijaya Group di puncak peta bisnis Asia Tenggara. Nadine mengerahkan segala sumber daya. Dia tahu, fondasi beton saja tidak cukup. Kunci untuk memenangkan tender ini adalah mitra teknologi. Mereka membutuhkan perusahaan analisis data dan integrasi sistem terbaik di dunia. Setelah seleksi ketat, hanya ada satu calon mitra teknologi yang tersisa, yang juga diperebutkan oleh konsorsium lain. Sebuah perusahaan baru yang meroket dari Singapura, dikenal sangat misterius namun brilian, Astratech Global. Hari itu adalah hari presentasi final. Nadine duduk tegap di ruang rapat utama IKN, didampingi oleh ayahnya, Pak Wijaya, yang kini lebih banyak bertindak sebagai penasihat senior. Seluruh Dewan Direksi Wijaya Group hadir, tegang menanti. Pintu ruangan terbuka. Tim dari Astratech masuk. Beberapa analis dan insinyur asing berwajah serius. Dan di depan mereka, memimpin rombongan itu, berjalan seorang pria. Waktu seolah berhenti bagi Nadine Wijaya. Pria itu bukan lagi Azmi yang ia kenal. Sosok di depannya adalah seorang pria matang, mengenakan setelan jas charcoal grey yang dijahit sempurna, memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan yang absolut. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan tatapannya tajam. Dia tidak lagi terlihat sederhana, dia terlihat berkuasa. Dia adalah CEO dan pendiri Astratech Global. Tapi bagi Nadine, dia tetaplah Azmi. Nadine merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di sampingnya, dia bisa mendengar Pak Wijaya terkesiap pelan. Wajah tua itu pucat pasi, matanya terpaku pada sosok yang sama, sosok yang telah ia cari-cari tanpa hasil. Azmi berjalan ke depan ruangan, seolah tidak menyadari kehadiran mereka. Dia memulai presentasinya. Selama 1 jam berikutnya, Azmi membedah konsep kota pintar IKN dengan cara yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun. Analisis datanya tajam, visinya melampaui zaman. Dia tidak hanya bicara soal bangunan, dia bicara soal aliran data, efisiensi energi, dan kualitas hidup manusia. Dia memaparkan teknologi kecerdasan buatan yang dia bangun dari nol di Singapura, sebuah sistem yang membuat teknologi Wijaya Group terlihat seperti mainan anak-anak. Dia memegang kendali penuh ruangan itu. Suaranya tenang, berwibawa, dan setiap katanya berbobot. Nadine dan Pak Wijaya hanya bisa menonton, tertegun, terpana oleh transformasi luar biasa pria yang pernah mereka remehkan dan usir. Dia benar-benar telah membangun istananya sendiri. Presentasi selesai. Tepuk tangan riuh, termasuk dari tim penilai pemerintah, menggema. Tim Astratech mulai membereskan perlengkapan mereka. Azmi menyerahkan dokumen terakhir kepada panitia. Lalu, dia berbalik. Dia tidak langsung pergi. Dia berjalan lurus menghampiri meja tempat Nadine dan Pak Wijaya duduk membeku. Azmi berhenti tepat di depan mereka. Dia menatap lurus ke mata Pak Wijaya. Tatapannya sopan, namun setara. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Pak Wijaya, sapa Azmi, suaranya tetap tenang. Senang bertemu Anda kembali. Lalu, dia beralih. Matanya bertemu dengan mata Nadine yang berkaca-kaca. Tatapannya yang tajam seketika melembut,
dipenuhi cinta dan kerinduan yang terpendam selama 5 tahun. Bu Nadine, katanya, sengaja menggunakan panggilan lama mereka, namun dengan nada yang baru. Saya kembali untuk menawarkan analisis terbaik, dan untuk menagih janji yang belum selesai. Kata-kata Azmi, menagih janji yang belum selesai, terngiang di ruangan yang tiba-tiba terasa senyap itu. Para direksi Wijaya Group dan tim penilai pemerintah menatap bingung, tidak mengerti maksud dari kalimat pribadi di tengah presentasi bisnis triliunan rupiah itu. Nadine masih membeku di kursinya. Air mata menggenang di pelupuk matanya, mengancam akan meruntuhkan citra Ratu S yang ia bangun selama 5 tahun. Jantungnya berdebar begitu kencang, ia takut suaranya akan terdengar. Di sampingnya, Pak Wijaya menelan ludah. Wajahnya pucat. Dia menatap Azmi, lalu menatap putrinya yang gemetar. Azmi, dengan ketenangan seorang pemimpin, berbalik sejenak kepada tim penilai. Presentasi teknis dari Astratek selesai. Terima kasih atas waktunya. Lalu, dia berbalik ke timnya sendiri yang berdiri di dekat pintu. Kalian bisa kembali ke hotel. Siapkan ringkasan notulen, perintahnya singkat. Timnya yang profesional segera mengangguk dan meninggalkan ruangan. Kini, yang tersisa di ruangan besar itu hanyalah tim inti Wijaya Group. Para direktur saling pandang. Mereka merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bisnis sedang terjadi. Pak Wijaya adalah orang pertama yang bergerak. Digerakkan oleh rasa sesal yang telah ia pendam bertahun-tahun, dia berdiri. Rapat-rapat kita juga selesai, katanya pada jajaran direksinya. Beri kami waktu sebentar. Para direktur yang kebingungan itu bangkit dan buru-buru keluar, meninggalkan Pak Wijaya, Nadine, dan Azmi. Pak Wijaya menatap Azmi. Pria muda yang dulu ia hina dengan cek 2 miliar, kini berdiri di depannya sebagai seorang raksasa teknologi. Pak Wijaya membuka mulutnya, ingin meminta maaf, tapi tidak ada kata yang keluar. Azmi hanya menatapnya dengan tenang, tatapan yang tidak lagi menyimpan dendam, hanya pemahaman. Pak Wijaya akhirnya mengangguk pelan. Dia menepuk pundak Nadine yang masih terpaku. Ayah tunggu di luar. Pria tua itu berjalan keluar, menutup pintu mahoni berat itu di belakangnya. Dan kini mereka sendirian. Di ruangan rapat raksasa yang dingin itu, hanya ada mereka berdua. Keheningan terasa begitu pekat, syarat akan rindu, penyesalan, dan 5 tahun yang hilang. Topeng profesional Azmi lurus seketika. Tatapan tajam sang CEO Astratek menghilang, digantikan oleh tatapan lembut Azmi yang Nadine ingat. Tatapan yang sama seperti di warung soto, 5 tahun lalu. Nadine perlahan berdiri. Kakinya terasa seperti jeli. Azmi. Bisiknya, suaranya pecah. Kamu benar-benar kembali. Azmi tersenyum. Senyum hangat yang tidak pernah Nadine lihat dari pria lain. Dia melangkah pelan, memangkas jarak 5 tahun di antara mereka. Aku sudah janji, kan? Kata Azmi. Nadine tertawa kecil di antara isak tangisnya. Dia maju selangkah dan memukul pelan dada bidang Azmi yang kini terbalut jas mahal. Bodoh. Kenapa lama sekali? 5 tahun, Azmi. Kamu tahu betapa. Azmi menangkap tangan Nadine yang memukulnya, lalu menggenggamnya erat. Dia menatap Nadine lekat-lekat. Membangun istana itu butuh waktu, Bu CEO, godanya lembut. Nadine terisak lagi, tapi kali ini sambil tersenyum. Jangan panggil aku, Bu, lagi. Aku benci panggilan itu. Oh ya? Azmi pura-pura berpikir. Padahal dulu kamu galak sekali. Kalau kamu memang pintar, analisis data ini. Azmi menirukan nada angkuh Nadine 5 tahun lalu dengan sempurna. Wajah Nadine memerah seketika. Azmi, jangan mulai. Rengeknya manja, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada siapapun. Kenapa? Saya masih ingat jelas. Azmi tertawa pelan. Tawanya terdengar begitu merdu. Wajahmu merah padam. Jauh lebih menggemaskan daripada wajah datarmu sebagai Ratu S yang ditakuti semua orang. Kamu memata-matai aku. Aku tidak perlu memata-matai, kata Azmi, kini suaranya melembut. Dia mengulurkan tangan satunya, menyentuh pipi Nadine. Aku hanya perlu menganalisis datanya.
Dan datanya bilang, CEO Wijaya Group ini bekerja terlalu keras, tidak pernah tersenyum, dan mungkin masih menunggu analis datanya yang rendahan. Kamu tidak rendahan, bisik Nadine. Aku tahu, jawab Azmi. Sekarang, aku datang untuk memastikan investasiku. Nadine mengerutkan kening. Investasi apa? Azmi mencondongkan tubuhnya sedikit, mendekatkan wajah mereka. Hati saya, yang sudah saya titipkan sama kamu 5 tahun ini. Apa masih terawat baik? Nadine tidak bisa menahannya lagi. Dia melingkarkan kedua tangannya di leher Azmi, menarik pria itu ke dalam pelukan yang erat. Sangat erat. Dia membenamkan wajahnya di ceruk leher Azmi, menghirup aroma yang ia rindukan. Masih, bisik Nadine di leher Azmi. Tapi hampir mati beku karena kedinginan menunggumu. Azmi membalas pelukan itu tak kalah erat. Dia memeluk Nadine seolah tidak akan pernah melepaskannya lagi. Dia memejamkan matanya, merasakan kehangatan yang hilang. Aku pulang, Nadine, bisik Azmi di telinga Nadine. Selamat datang kembali, jawab Nadine, suaranya teredam. Analis dataku. Di dalam ruangan rapat IKN yang menjadi saksi bisu itu, dua hati yang terpisah oleh status dan waktu, akhirnya kembali bersatu. Di ruang rapat IKN yang hening itu, pintu mahoni berat terbuka pelan. Pak Wijaya melangkah masuk. Dia tidak tega meninggalkan mereka, hatinya terlalu cemas. Dan pemandangan yang menyambutnya adalah sesuatu yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Putrinya, Nadine Wijaya Sang, Ratu S, menangis bahagia dalam pelukan pria yang pernah ia usir. Nadine dan Azmi melepaskan pelukan mereka, sedikit terkejut, namun tidak canggung. Pak Wijaya berjalan mendekat. Wajahnya yang biasanya keras, kini dipenuhi penyesalan. Dia tidak menatap Nadine. Dia menatap lurus ke arah Azmi. Pria yang kini berdiri sejajar, atau bahkan mungkin lebih tinggi darinya. Azmi. Suara Pak Wijaya terdengar serak. Nak. Panggilan, Nak, itu membuat Nadine menahan napas. 5 tahun lalu, lanjut Pak Wijaya, saya menawarkan kamu uang 2 miliar. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidup saya. Bukan penghinaan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah cek yang sudah lecek dan kusam. Cek 2 miliar yang sama. Saya menyimpannya, kata Pak Wijaya, sebagai pengingat kesombongan saya. Dia menyobek cek itu menjadi 4 bagian dan menjatuhkannya ke lantai marmer. Maafkan saya, kata Pak Wijaya, maafkan kesombongan orang tua ini. Saya dibutakan oleh status, sampai saya tidak bisa melihat berlian di depan mata saya. Azmi tersenyum tenang. Sudah saya lupakan, Pak. Saya datang ke sini untuk 2 hal, proyek IKN, dan menepati janji saya pada Nadine. Yang saya butuhkan sekarang, hanya restu Bapak. Pak Wijaya menatap putrinya. Nadine memandangnya dengan mata yang memohon, penuh cinta. Pria tua itu akhirnya tersenyum. Senyum tulus yang langka. Restu, katanya. Justru saya yang berterima kasih padamu, Nak. Kamu satu-satunya orang yang bisa mengembalikan senyum putri saya yang hilang. Kamu lebih berharga dari seluruh aset Wijaya Group. 6 bulan kemudian, Jakarta menjadi saksi pernikahan paling megah sekaligus paling mengharukan tahun itu. Di ballroom utama Hotel Mulia, Nadine Wijaya berjalan di atas taburan kelopak mawar putih, digandeng oleh ayahnya. Dia terlihat begitu cantik dalam balutan kebaya putih rancangan desainer ternama. Di ujung sana, Azmi telah menunggunya, gagah mengenakan beskap berwarna senada. Pak Wijaya menyerahkan tangan Nadine ke genggaman Azmi. Saya titipkan satu-satunya harta saya yang paling berharga, bisik Pak Wijaya, matanya berkaca-kaca. Saya akan menjaganya dengan nyawa saya. Pak, jawab Azmi mantap. Mereka duduk berhadapan di depan penghulu. Pak Wijaya sendiri yang bertindak sebagai wali nikah. Dengan satu tarikan napas, Azmi mengucapkan kalimat yang telah ia siapkan selama 5 tahun. Saya terima nikah dan kawinnya, Nadine Wijaya binti Handoko Wijaya, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sah. Saat air mata bahagia Nadine menetes, Azmi dengan lembut mengangkat dagunya dan mencium keningnya. Tepuk tangan membahana. Pak Wijaya duduk di kursinya, menangis dalam diam.
Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kebahagiaan murni, melihat putrinya akhirnya menemukan pelabuhan hatinya. Pernikahan itu tidak mengubah siapa mereka, hanya mempererat ikatan mereka. Mereka kini tinggal di sebuah penthouse baru, bukan di Menara Wijaya, melainkan di apartemen mewah yang lebih hangat dan pribadi. Suatu pagi di akhir pekan, Azmi, yang sudah rapi dengan kaos polo, menemukan istrinya, sang mantan Ratu Es, berdiri kaku di depan mesin kopi espresso canggih. Nadine mengerutkan kening, menatap puluhan tombol di depannya dengan ekspresi yang sama, seperti saat dia menghadapi data yang salah. "Ini, kenapa tidak keluar kopinya?" gerutu Nadine, lebih pada dirinya sendiri. Azmi terkekeh pelan. Dia melangkah pelan, memeluk Nadine dari belakang, meletakkan dagunya di bahu istrinya. "Ada masalah, Bu CEO," bisik Azmi di telinga Nadine. Sepertinya mesin kopi ini jauh lebih rumit daripada sistem data proyek IKN. Wajah Nadine langsung memerah. Dia menyandarkan kepalanya ke dada Azmi. "Diam, kamu. Aku bisa." Ini hanya tombolnya membingungkan. "Oh ya?" kata Azmi, masih menggodanya. "Coba sini, saya analisis." Tangannya yang satu masih memeluk pinggang Nadine, tangan yang lain terulur ke mesin itu, membimbing jari Nadine. "Lihat," bisik Azmi. "Tekanan portafilternya kurang kencang. Sama seperti kamu dulu, selalu tegang dan penuh tekanan." "Azmi," rengek Nadine, separuh kesal, separuh manja. Dia mencubit pelan lengan Azmi yang melingkar di perutnya. "Aduh," Azmi pura-pura kesakitan, lalu tertawa. "Lalu, ini. Biji kopinya terlalu halus. Kamu terlalu banyak berpikir." Dia menekan satu tombol. Mesin itu mendesis, dan cairan kopi hitam pekat yang wangi mulai mengalir ke cangkir. "Selesai," kata Azmi. "Analisis berhasil." Dia menyerahkan cangkir itu pada Nadine. Tapi Nadine tidak mengambilnya. Dia malah berbalik di dalam pelukan Azmi, melingkarkan tangannya di leher suaminya. "Aku nggak butuh kopi," bisik Nadine, menatap mata Azmi. "Aku cuma butuh ini." Azmi tersenyum. "Analisis data terbaru saya bilang," katanya, balas menatap istrinya dengan lembut. "Kamu butuh dua-duanya. Kopi dan saya. Setiap pagi. Seumur hidup." Azmi menundukkan wajahnya, dan Nadine menyambut ciuman selamat pagi mereka yang hangat. Dan begitulah akhir dari kisah mereka. Sebuah kisah yang dimulai dari sebuah hinaan di ruang rapat yang dingin. Kalau kamu memang pintar, analisis data ini. Kini, kisah itu berakhir di pelukan hangat di meja sarapan. Azmi Saputra telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa harga diri seorang pria tidak diukur dari tebalnya dompet warisan, tapi dari besarnya integritas dan kerja keras. Nadine Wijaya membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesetaraan status, tapi tentang kesetaraan hati. Hati yang rela menunggu, dan hati yang berani berjuang. Dan Pak Wijaya, dia menemukan kebahagiaan terbesarnya. Bukan pada tumpukan aset triliunan atau menara-menara beton yang menjulang, tapi pada pemandangan sederhana, melihat senyum tulus putri satu-satunya, setiap hari. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta yang tulus, meski harus melewati badai hinaan dan penantian panjang, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk pulang. Terima kasih telah setia mengikuti kisah ini di saluran kesayangan kita, Ken Arok Productions. Apa pelajaran terbesar yang bisa kalian ambil dari kisah Nadine dan Azmi? Tuliskan pendapat terbaik kalian di kolom komentar. Dan tentu saja, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan sekali lagi, semoga hidup Anda selalu dipenuhi rezeki yang berkah, kesehatan yang tak terhingga, dan kebahagiaan yang sejati seperti yang dirasakan Nadine dan Azmi. Insya Allah, Tuhan alam semesta mengabulkan doa kita semua. Saya narator Ken Arok Productions, undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah dramatis berikutnya.